يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعن الصحابة والقرابة والتابعين شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي وإلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات في الجنة وأن يعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم شهود الله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا خصوصا إلى أرواح كي هاجي معلم حسين بن علي كي هاجي زرقاني بن هاجي سارون كي هاجي عبد الله بن عبد العزيز كي هاجي عبد الرشيد بن رملي كي شمس الدين بن عبد الرحمن حبيب علوي بن حسن اللطاس هاجي أبابيل بن هاجي مصطفى بابا هاجي جمال الإحسان بن إحسان هاجي ناصر بن طالب بابا هاجي رواتب بن طاهر بابا هاجي عبد الرحمن بن شرعي بابا هاجي مأمور بن تقواد Haji Bakri bin Hasan, Haji Tarsono bin Ramli, Haji Wono Lukito bin Rumban, Haji Abdul Ghani bin Johan, Bapak Haji Nuklan bin Daun, Bapak Haji Marjaya bin Syarif, Bapak Haji Marwas bin Sukri, Bapak Muhammad Tahir bin Sukyat, Bapak Haji Miftah bin Haji Saleh,
Bapak Haji Sanusi bin Arif, Bapak Salihin bin Tawan, Bapak Haji Wa'ud bin Kasnon, Bapak Haji Mashkuri bin Fulan, Bapak Haji Muhammad Qasim bin Muklan, Bapak Haji Katma bin Maki, Bapak Musa bin Haji Raita, Bapak Abdurrahman bin Musa, Bapak Suwarma bin Kusman, Bapak Fran Yusuf bin Wongso Dimejo, Ibu Haji Aminah binti Murji, Ibu Haji Neneng Sumiati binti Lamri, Ibu Haji Nurhaida binti Muhammad Kamil, Ibu Haji Saina binti Minan, Ibu Haji Halimah binti Ali, Ibu Haji Salihah binti Fathuri, Burhana binti Abdul Basir, Ibu Sariah binti Musa. Silahkan yang belum disebutkan namanya disebutkan. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجات في الجنة وأن يعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh, para alimil ulama, pengurus masjid, pengurus majelis ta'lim, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali Allah pertemukan kita melalui pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Malam ini giliran kita untuk menyampaikan tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, kalau berdasarkan catatan di sini memasuki ayat yang ke-12 dari surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Summa ba'athnahum, kemudian kami bangkitkan mereka, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Tujuannya kami bangunkan mereka itu dari masa yang disebut sekitar 309 tahun di dalam goa. Lina'lama, agar kami mengetahui ayyul hizbaini, mana dua kelompok yang berbeda pendapat di dalam apakah berapa lama tinggal mereka di dalam goa itu. Ahsa yang lebih tepat, yang lebih pas hitungannya, lima labisu, terhadap tinggalnya mereka, ya, amada ini goyahnya, itu tujuannya. Jadi karena ada perselisihan, perbedaan
pendapat ya, perbedaan pendapat ini pada masa Nabi Muhammad. Jadi mereka ini, Ashabul Kahfi ini adalah terjadi setelah masa Isa, masa Nabi Isa alaihis. Jadi di sana ada raja yang sebenarnya mereka, masyarakat pada masa Nabi Isa itu banyak yang sudah masuk agama Nabi Isa. Agama Nabi Isa juga adalah agama yang mengajak kepada tauhid. Ya, karena Nabi Isa itu ajarannya adalah ajaran tauhid. Bukan ajaran yang lain-lain yang mengakui ada Tuhan selain Nabi Isa, tidak. Karena Nabi Isa itu adalah merupakan risalahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Maidah ini kita berbicara untuk kalangan kita, internal umat Islam. Ketika Nabi Isa itu ditanya, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Nabi Isa, kata Allah, apakah pernah engkau sampaikan kepada umat manusia, jadikan aku ini sebagai Tuhan dan jadikan ibuku sebagai Tuhan, dua Tuhan selain Allah? Pernah engkau mengatakan gitu? Itu jawab Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidak mungkin aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kalimat apapun kepada umatku yang aku perintahkan an ya'budullah, hendaklah kalian menyembah, an ya'budullaha rabbi, dia itu adalah Tuhanku, wa rabbakum. Nah, ajaran ini diikuti oleh masyarakat pada saat itu. Ya, sampai terus bertahun-tahun sebelum adanya masa Nabi Muhammad, nah, ternyata ada sekelompok masyarakat yang pada pasca Nabi Isa alaihissalam wafat, ya, di sana ada raja Romawi yang digelar dengan namanya Dikianus. Dikianus ini memerintahkan rakyatnya untuk menghilangkan, memutuskan Tuhan yang selama ini dikenalkan oleh Nabi Isa. Justru dia tidak mencari Tuhan yang lain yang diwahyukan oleh Allah, justru bikin Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri itu bikin apa? Berhala. Kalau dia tidak mau, mereka akan diperangi, mereka akan dibunuh, dan mereka wajib untuk selalu menyembelih kurban, sesajen. Untuk apa? Untuk berhalanya itu. Nah, terus dia masuk ke kampung-kampung, masuk ke kampung-kampung, sampai di kampung itu ternyata ada 7 pemuda. 7 pemuda ini masih muda belia dan gagah-gagah. Di dalam tafsir Al-Futuhat, ya, Al-Ilahiyah yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Ujailani, di sini dinyatakan bahwa mereka itu masih muda belia dan gagah-gagah. Nah, akhirnya mereka ini dipanggil ke istana. Siapa Tuhan kamu? Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Suruh ganti, nggak mau. Akhirnya mereka di penjara. Pas giliran di penjara, ternyata sang raja ini ada rencana perjalanan ke luar negeri. Nah, nanti sudah saya pulang ke luar negeri, saya akan adili pemuda-pemuda ini. Nah, disinilah pertolongan Allah datang. Akhirnya mereka sembunyi-sembunyi, keluarlah mereka dari penjara, bisa akhirnya sampai datang ke gua. Ke gua inilah yang
sarana bisa menyelamatkan mereka daripada hukuman yang akan dilakukan oleh Raja Dicyanus. Nah, ini jadi ceritanya seperti itu. Nah, kemudian di sini mereka itu berselisih berapa lama mereka itu tinggal di gua. Ya, di sana disebutkan sinina adada. Mana itu tadi? Ya, sinina adada, mereka itu dalam tahun-tahun yang berbilang, artinya berapa tahun, nanti diterangkan ada 309 tahun ataupun 300 tahun. Jadi hitungan syamsiah itu hitungan matahari. Hitungan matahari dengan hitungan bulan itu berbeda. Ya, karena setiap tahun itu pasti ada perbedaan. Nah, kalau umpama di syamsiah itu pasti 300 berapa? 63 ya. 363 itu kan setiap bulan itu hitungan Januari Februari itu 30 31 cuman bulan Februari. Hitungannya kan kalau guru-guru kita ini Januari 31, Februari 28, ini 31, kemudian turun ke bulan April itu 30, 31 terus. Hitungannya begitu. Jadi sini kan? Ini Januari, ini berarti 31. Nah, kalau ke bawahnya itu 30 karena ini bulan Februari jadi 28. Nanti Maretnya 31. Aprilnya 30. Habis April, Mei 31. Nah, sementara bulan Qamariyah itu rata-rata 29 dan 30. 29 30. Nah, tidak seperti bulan Syamsiah. Kalau bulan Syamsiah sudah dipatok, pokoknya Januari 31, nggak boleh 30. Nah, kalau bulan Qamariyah ini bisa jadi 30 31. Bisa jadi 29 30. Nah, jadi perbedaan ini mengakibatkan jumlah tinggalnya mereka, jumlah tahun tinggalnya Ashabul Kahfi di gua ini. Ada yang mengatakan 300, salah ke 300 tidak. 300 itu adalah menggunakan bilangan-bilangan yang ada syamsiah. Sementara yang pakai Qamariyah itu adalah ditambah 9 tahun. 309 tahun. Jadi di sini Allah menggunakan dua hitungan. Hitungan syamsiah dan hitungan Qamariyah. Jadi jangan sampai kita, ini mah tahun baru orang agama lain. Syamsiah itu ciptaan Allah juga. Qamariyah itu ciptaan Allah juga. Cuman adanya tahun baru, ya kita menyelenggarakan, itulah yang jadi permasalahan. Menyelenggarakannya kayak bagaimana gitu kan. Kalau kita misalnya adalah tutup tahun, akhir tahun baca doa bareng-bareng, kita bermohon kepada Allah, nggak ada masalah. Mau sholat sendiri apa mau doa sendiri, silakan. Jadi doa akhir tahun dan awal tahun itu bukan hanya berlaku untuk bulan Qamariyah, tetapi juga bulan Syamsiyah. Ya, rata-rata kita ini ngitungnya, hitung tahun kita ini, lahir kita adalah hitung Syamsiyah kok. Coba kalau ditanya Ustaz Zainuddin lahirnya itu bulan apa, tahun berapa Hijriah? Ya belum tentu tahu deh. Harus lihat-lihat dulu. Tapi kalau ditanya tahun Syamsiah pasti hafal. Langsung dia bisa langsung hafal. Nah, sekarang kita tanggal berapa Rabiul Awal, kita juga rata-rata nggak tahu. Jangan sok-sokan kita lantas itu mah tahun baru agama lain. Pas giliran sekarang ditanya bulan apa, kagak tahu. Bingung. Jadi itu hitungan, artinya hitungan Syamsiah dan Qamariyah yang dua-duanya itu adalah merupakan peredaran yang Allah sudah tentukan melalui bulan dan matahari. Jadi jangan sok-sokan sok Islami dengan tidak mau menggunakan bulan Syamsiah. Ya. Itu. Jadi kalau urusan nama, ya nama Agustus, Juli itu mah yang penting kita hitungannya itu, bukan nama-nama.
Agustus, September, Februari. Wong kita juga kadang-kadang anak kita lahirnya bulan September namanya Septiani. Ya kan? Lahirnya bulan Agustus, Agus namanya. Lahirnya bulan Januari, si Januar. Ada nggak yang lahirnya misalnya bulan Rabiul Awal? Siapa nama sih? Si Rabiul Awal. Hampir jarang-jarang. Pas lahir bulan Safar siapa? Si Muhammad Safar. Hampir nggak ada. Desember si Desi. Nah ini. Nah kalau Sambo lahirnya bulan apa kita nggak tahu. Nah ini. Jadi dengan demikian, kemudian Allah bangkitkan selama 300 tahun atau 300 menit dibangkitkan. Mereka bangun, nanti rekayasa bagaimana mereka bangunnya nanti kita lihat di bawah. Tujuannya untuk apa? Lina lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Supaya kami mengetahui, bukan berarti Allah tidak tahu, untuk memperjelas yang benar tuh yang ini, yang salah tuh ini. Nah, jadi ketika dibangkitkan itu dua kelompok yang berbeda, artinya dua kelompok yang berbeda itu. Jadi Ashabul Kahfi itu pas giliran ketika bangun dari tempat tidurnya, dari goanya itu, mereka berselisih. Kita udah tidur berapa lama ya? Oh, baru tidur setengah hari kita. Ada yang mengatakan, oh enggak, 1 hari. Mana yang benar di antara mereka? Ya, padahal mereka sudah tidur sampai 300 tahun. Nah, itu maksudnya ahsa lima labisu amada. Kemudian kata Allah dalam ayat 13-nya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Katakan jadi kata Allah, nahnu naqussu, kami menceritakan. Ya. Di sini tafsirkan dengan naqra'u. Alaika, kepada engkau wahai Nabi, naba'ahum bil haq, berita tentang Ashabul Kahfi bil haq, dengan benar, ya, dengan bukan ada rekayasa. Dikatakan oleh Allah, siapa sih mereka 7 pemuda itu? Innahum fityatun. Fityatun itu adalah pemuda. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda amanu, yang mereka beriman bi rabbihim, kepada Tuhan. Jadi pemuda-pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang mengikuti agamanya Nabi Isa. Karena Nabi Muhammad belum lahir. Tapi sekali lagi, Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nggak pernah mereka memperkenalkan Tuhan kecuali adalah Allah. Jadi semua Nabi, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling afdal diucapkan oleh saya dan nabi-nabi sebelumnya aku adalah la ilaha. Itu ajarannya semua itu. Nggak ada yang suruh nyembah yang lain-lain, itu nggak ada nabi-nabi. Maka mereka dikatakan utusan Allah. Ya. Meskipun syariatnya berbeda, tetapi berbicara usul tauhid itu satu. Itu supaya menyembah Allah. Kalau umpama sholat, puasa bisa jadi berbeda-beda, rakaatnya, waktunya bisa jadi beda. Ya. Bagaimana cara bersuci bisa jadi berbeda. Bagaimana perkawinan bisa jadi berbeda perkawinan. Perkawinan pada masa anaknya Nabi Adam dengan zaman sekarang berbeda. Anak-anaknya Nabi Adam itu kawin silang, adik kakak. Karena Nabi Adam itu konon katanya ketika lahir ibu Hawanya itu selalu kembar, laki perempuan, laki perempuan. Nah, ketika anak pertama itu yang namanya adalah Kabil atau Qabil, ya, terus kemudian lahir bersama siapa? Ya kelima, kembarannya.
Sementara anak yang kedua yang lahir adalah Habil dengan Labuza. Syariat waktu itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam itu adalah nikah silang. Anak yang pertama yang laki-laki dinikahkan sama anak kedua yang perempuan, anak laki-laki yang kedua itu dinikahkan dengan perempuan yang pertama. Nggak setuju nih Qabil, akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi pertama kali pembunuhan itu gara-gara cewek, rebutan cewek ternyata. Nah ini, jadi dengan demikian itu dulu kawin silang. Ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau saya kawin dengan adik saya sekarang? Oh ya nggak bisa, syariatnya berbeda, tidak sama. Nabi Musa menikahi dua anak Nabi Syuaib, kakak beradik. Dinikahi, yang pertama dinikahi kakaknya, tidak lama kemudian adalah adiknya, dua-duanya. Jadi boleh menikahi kakak beradik kandung pada masa Nabi Musa. Pada masa Nabi Muhammad enggak boleh. La tajma'u bainal ukhtain, jangan kau kumpulkan dua saudara yang sekandung dinikahi dua-duanya. Quran itu ajaran. Jadi itu syariat berbeda. Nah, jadi syariat-syariat. Nah, jadi kalau urusan tauhidnya sama, itu menyembah Allah semua. Nah, mereka ini adalah beriman. Wazidnahum huda, dan mereka ini kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi biasanya kalau orang yang sudah imannya kuat itu ditambah oleh Allah, ditambah Allah tambah kuat ketika apalagi menghadapi tantangan-tantangan. Kebenarannya itu tambah kuat keyakinannya. Beda dengan orang yang ragu-ragu. Kalau orang yang sudah ragu-ragu sudah melintir, itu mudah dibawa. Ya, mudah dibawa oleh hal-hal yang tidak hak lagi. Maka keyakinan itu adalah sangat penting, apalagi terkait dengan ketuhanan. Yang paling hebat lagi kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tentang Tuhan itu dia cari sendiri dulu. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ketika dikasih wahyu, anallah, saya Allah. Nabi Ibrahim itu justru sebelum Allah mengangkat dia sebagai Rasul, belum dikenalkan bahwa siapa Allah, itu Nabi Ibrahim sudah mencari dulu siapa Tuhannya. Dia ngikutin tuh dengan perkembangan masyarakat yang nyembah Tuhan selain Allah. Di lingkungannya itu menyembah patung. Bapaknya itu justru sebagai bikin patung. Kan ditegur oleh anaknya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, ada yang mengatakan Azar ini paman, ada julukan. Jadi dalam tafsir macam-macam. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, wahai ayahku, kenapa sih kok engkau menjadikan patung itu sebagai Tuhan? Dia nggak bisa berbicara, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita minta kepada dia. Sebenarnya kenapa kok mereka bikin Tuhan? Karena sebenarnya manusia ini semua butuh Tuhan. Semua butuh Tuhan. Kita perlu perlindungan kepada Allah. Kita perlindungan kepada, minta rizki, minta perlindungan, minta keamanan. Mintanya ke siapa? Fitrah manusia pada saat itu sudah mengarah kepada Tuhan. Fitrahnya itu. Jadi di dalam kalbu kita ini sudah mengakui sebenarnya adanya Tuhan. Nah, ketika Nabi belum pada datang, mereka bikin Tuhan-Tuhanan. Gitu loh maksudnya. Ada yang bikin dari batu, ada yang dari kayu.
Ada yang juga dari adonan roti. Dibikin adonan roti, ditaruh di depan meja, disembah tiap hari. Zaman paceklik datang, habis tuh Tuhan. Dimakan. Jadi Tuhan, ada juga yang menganggap Tuhan itu benda-benda alam. Makanya di Indonesia kita belajar itu ada yang animisme, dinamisme. Seolah-olah yang namanya apa ini itu punya arwah, punya bisa dia menyakitkan kita, bisa menyelamatkan kita. Orang Jepang itu menyembah matahari karena dianggap matahari itu sangat bermanfaat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim hidup itu, maka pada saat itu Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakatnya satu-satu didiskusikan. Sampai Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Dia pergi ke negeri lain ada yang nyembah bintang. Bintang disembah. Dia perhatikan bintang ini. Oh, ini orang nggak pernah nyembah bintang. Ini mungkin bintang Tuhan saya. Dilihat. Sampai subuh ternyata bintang sampai subuh nggak ada. Loh, Tuhan kok kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Bagaimana kalau kita membutuhkan sesuatu dia tidak ada? Masa Tuhan alpa? Wah, ini bukan Tuhan saya. Dia pergi lagi ke tempat lain, komunitas masyarakat lain yang menyembah apa? Bulan. Oh, ini besar ini. Sinarnya memantul. Mungkin ini Tuhan saya. Pas giliran tenggelam sama, oh ini bukan Tuhan saya. Pada saat itu mengatakan, falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Itu dalam surat Al-An'am. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, dia mengatakan ini mungkin Tuhanku. Tapi besok tenggelam. Dia mengatakan, kalau seandainya Tuhanku yang menciptakan aku ini tidak menunjukkan siapa sebenarnya Tuhanku ini. Waktu itu bilang masih Robbi. Robbi itu adalah zat yang mencipta, zat yang memiliki, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, zat yang ngasih rizki. Itulah dikatakan Rob. Rob itu pemilik juga. Dia belum mengatakan ilah, tetapi baru mengatakan Rob. Makanya dikatakan fa illam yahdini Robbi, kalau tidak memberikan hidayah Tuhanku, artinya yang menciptakan aku nih. Aku sekarang ada kan di sini yang menciptakan. Cuman aku kan belum tahu siapa Tuhan itu. Akhirnya besoknya ngelihat matahari. Oh, ini besar ini. Banyak orang nyembah matahari. Tetapi matahari itu besar manfaatnya. Bisa menghidupkan lain masyarakat, bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Tapi pas giliran sore nggak ada. Masa Tuhan? Nah itu sekali lagi. Akhirnya dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini bukan Tuhanku, ini bukan Tuhanku, ini bukan Tuhanku. Jadi siapa Tuhanmu? Tuhanku, wajahku aku hadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Semuanya itu adalah Tuhan aku. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nabi. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak pernah menyekutukan sesuatu apapun dengan yang menciptakan alam. Barulah kemudian dia diangkat sebagai nabi. Itu. Ini Nabi Ibrahim itu, masya Allah, nabi yang sabar, nabi yang cengeng itu nangis terus kalau diperintah sama Allah, apapun yang diperintahkan nggak pernah nolak. Itu Nabi suruh menyembelih anaknya,
Pengen punya anak, dikasih anak dari istri Hajar, yang istri Hajar itu dipilihkan oleh istri pertamanya. Lahir anaknya, lagi lucu-lucunya diperintahkan suruh dibunuh. Coba itu, kita mah jangan membunuh anak, suruh beli kambing aja, cari yang kurus. Iya kan? Ya udahlah Ustadz, daripada nggak ada, daripada nggak korban, daripada nggak korban, udah yang kurus juga apa-apa. Ya udah, akhirnya kita pakai sop aja deh itu mah, tulang doang. Nah ini, nah jadi ini Nabi. Nah kemudian kata Allah, warabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan keimanan tadi tuh. Mereka sudah beriman dan ditambah oleh Allah adalah hidayah, dan ditambah yang ketiga warabatna ala qulubihim, keyakinan, keimanan dan hidayah yang Allah sudah tambah kepada mereka diikat. Artinya diikat supaya keyakinan itu nggak goyah. Nah ini, jadi kalau sudah kuat diikat, masya Allah, semangat luar biasa. Kalau orang yang sudah beriman, nyawa itu nggak jadi ukuran. Khalid bin Walid itu sahabat Rasulullah yang digelari oleh Rasulullah Saifullah, ketika datang untuk kerajaan Romawi pada saat itu untuk berperang, apa dia katakan? Ayyuhal malik, qad ja'akum qaumun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Wahai raja, ketahuilah telah datang kepadamu sekelompok manusia, sekelompok masyarakat yang lebih cinta kematian daripada engkau sebagaimana engkau mencintai kehidupan. Jadi artinya bagi Nabi Khalid bin Walid itu, yang namanya perang itu hobi. Mati dicari-cari. Karena permasalahan imannya sudah kuat. Dia sudah nggak mikirkan hidup lagi. Kapan saya akan mati itu disabilillah. Cuman saya nggak mati-mati. Matinya di tempat tidur. Sahabat kok itu kata guru saya kalau cerita waktu saya kuliah dulu, sahabat Koko itu kalau berperang orangnya pendek, buntet, itu nggak pernah pakai baju, wajahnya dicorang-coreng itu untuk nakut-nakutin kuda yang dibawa oleh musuhnya. Itu pada lari, jadi kuda yang datang nyerang itu balik lagi sana. Ada orang yang mau manah itu pasang badan. Itu sahabat Koko. Sekali lagi dia juga nggak mati-mati dalam peperangan. Kita mah justru memang perang takut. Datang pula di tempat tidur, malaikat datang. Aku datang. Nah ini jadi dikuatkan. Dikuatkan apa? Warabatna ala qulubihim. Ya. Mana dia? Idh qamu, ketika mereka berhadapan dengan rajanya. Baina yaday mulkihim wa qad amarhum bisujud lil asnam. Jadi pada saat itu mereka suruh sujud kepada berhala. Apa dia mengatakan? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Nah, ini faqalu rabbuna rabbus samawati, saya tidak mau sujud kepada patung yang kau sembah itu, karena Tuhan kami rabbus samawati, Tuhan kami itu adalah Tuhan yang sudah menciptakan langit, yang memiliki langit dan bumi ini. Lan nad'uwa, tidak akan kami itu menyembah, tidak akan meminta min dunihi, selain daripada Allah, ilahan laqad qulna idzan syatata, kalau seandainya kami lakukan itu maka kami termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi sampai itu tidak takut lagi.
Kenapa tidak takut lagi? Satu, memang dasar pondasinya sudah kuat. Pondasinya sudah kuat. Sudah ditambah kekuatan, ditambah wazidnahum huda. Yang kedua, ditambah hidayah. Jalan petunjuk yang benar, ihdinas siratal mustaqimnya sudah jelas. Sudah kuat, ditambah yang ketiga, warabatna ala qulubihim. Dan mereka dikuatkan keimanannya kepada Allah, tidak goyah. Nah, ini jadi kekuatan iman kita itu adalah bukan hanya sebatas cuman saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari kiamat, saya percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci saya, tapi kita nggak pernah mendalami, kita nggak pernah ngaji, goyang. Pas giliran kita kelaparan, ada yang ngasih sembako, goyanglah kita. Maka perlu ada tambahan hidayah. Ya, model pengajian sekarang ini mudah-mudahan adalah merupakan bagian hidayah. Akan menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah. Jadi ngaji itu adalah ngaji yang bagaimana, yang meyakinkan kita terhadap adanya Allah, dan kita tambah takut kepada Allah. Jangan sampai kita datang pengajian tambah cuek sama Allah. Ya, Allah kan tahu kita lagi sibuk kayak begini, kita nggak apa-apa, nggak sholat juga lah. Kita kan lagi pengantenan sekarang ini, banyak tamu, kita menghormati tamu, kan itu perintah Allah. Maka kita nggak sholat, nanti kapan-kapan juga bisa sih. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang kayak begini kan terlalu menggampangkan. Dosa apapun yang kita lakukan, ampunan Allah lebih besar. Akhirnya kita tambah cuek. Itunya benar. Tetapi pemahaman kita itu jangan kita menyepelekan terhadap dosa. Tetap kita harus takut dosa. Kalau kita sudah berani kepada dosa,